Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12 AKL dan OTKP. Hari ini kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 1. Pergaulan bebas dan zina. Pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau kelompok. Pergaulan yang tidak dibentengi dengan iman yang kukuh akan terjerumus ke dalam keburukan, salah satunya pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas yang semacam inilah yang dapat mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam perzinahan yang memiliki banyak dampak buruk. Sedangkan zina adalah berbuat nista, yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Di dalam ajaran agama Islam, zina diklasifikasikan menjadi dua macam. Jadi zina itu terbagi menjadi dua macam. 1. Zina muhson, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah. Yang sudah menikah, baik itu dilakukan si suami ataupun si istri. Atau yang pernah menikah, berarti seperti duda atau janda, itu ya. Itu zina muhson pelakunya. Dan hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Itu zina muhson. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Contohnya nih seperti kalian siswa-siswi pelajar ya, itu pelaku zina ghairu muhson. Hukumannya yaitu dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian setelah dicambuk dibuang ke daerah lain. Misalkan dia tinggal di daerah A, kemudian dibuang ke daerah B. Atau bisa juga dipenjarakan selama 1 tahun. Itu zina ya, terbagi menjadi dua, zina muhson dan zina ghairu muhson. Untuk hukumannya sendiri kalau di Indonesia mungkin sudah tidak dipakai ya, gitu. Tapi bisa juga dipakainya yang dipenjarakan ya selama 1 tahun bagi pelaku zina ghairu muhson. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran tentang pergaulan bebas dan zina. Terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32 yaitu tentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan melakukan perbuatan zina kepada umat Islam. Baik itu melakukannya ataupun mendekatinya. Dan dalam Quran surah Al-Isra juga ada kalimat yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Kalimat tersebut mempunyai makna yang sangat mendalam, yaitu hal-hal yang mendekati perbuatan zina itu hukumnya haram, apalagi sampai melakukannya. Kemudian ada juga kalimat yang artinya sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maksudnya adalah perbuatan zina merupakan sejelek-jeleknya jalan karena perbuatan zina dapat mengantarkan pelakunya kepada kebinasaan, kehinaan dan kerendahan di dunia serta mengantarkan kepada azab Allah dan kehinaan di akhirat. Itu kandungan surah Al-Isra ayat 32. Hal-hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina yaitu berpacaran, berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi,
menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, dan memandang wanita yang tidak halal baginya. Itu hal-hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina atau mendekati zina. Jadi sebaiknya dijauhkan gitu ya. Baik itu berpacaran, berduaan di tempat yang sepi oleh lawan jenis, menyentuh perempuan bukan mahramnya tuh ya, sesama teman, walaupun teman dalam kelas, menyentuhnya jangan pakai hawa nafsu. Begitupun dengan memandangnya. Selanjutnya yaitu dampak dan cara menghindari zina. Dampaknya itu ada dua. Yang pertama dampak di dunia, menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran dan mengurangi umur. Sedangkan dampak di akhiratnya, mendapatkan murka Allah, hisab yang jelek, dosa ya yang banyak, dan siksaan di neraka. Cara menghindari zina yaitu dengan menjaga pergaulan yang sehat. Jadi kita kan sudah besar ya, sudah tahulah mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Jadi kalau bergaul itu harus pilih-pilih. Jika bagus kita lakukan, jika tidak kita tinggalkan. Menjaga kehormatan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dijaga masing-masing ya. Mau itu lagi di rumah, lagi di sekolah, ataupun dimanapun. Menjaga aurat juga nih, jadi jangan di sekolah kalian pakai kerudung, ketika di rumah dibuka gitu ya. Mulailah belajar dari sekarang, pakai hijab gitu ya, istiqomah sedikit-sedikit gitu ya. Yang laki-laki juga auratnya dijaga. Dan yang terakhir memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak sholawat ya, ibadahnya gitu. Karena Allah mengetahui dan melihat apa yang kita lakukan. Nah, itu seputar materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kepada kalian dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.